Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan saya sudah kurang lebih 30 hari semenjak menerima vaksin pertama. Ya teman-teman, lihat saya masih hidup, masih utuh, tidak ada yang cacat, tidak ada yang lumpuh. Jadi jangan ragu-ragu untuk vaksin. Nah, hari ini saya mau pergi ke salah satu lab di Kota Kupang untuk memeriksakan kadar antibodi saya, karena banyak orang yang kepo, yang mau periksa lihat berapa sih level antibodinya atau titer antibodi terhadap terhadap virus coronavirus ini setelah divaksin. Nah, saya mau periksa dulu dan nanti kita akan lanjutkan videonya setelah saya punya hasil pemeriksaannya. See you soon. Saya sudah selesai melakukan pengukuran antibodi saya setelah divaksin. Antibodi terhadap COVID-19 ini ya. Jadi tadi pagi saya mengecek antibodi saya, biayanya sekitar hampir 200.000 ya buat teman-teman yang mau cek, yang kepo. Dan pemeriksaan itu dilakukan, memang disarankan 28 hari setelah vaksin kedua, karena diharapkan itu adalah saat dimana antibodi kita itu sudah terbentuk cukup banyak, sehingga kita melihat nih berapa sih kadar antibodi saya setelah saya divaksin. Buat teman-teman yang bingung, apa sih pemeriksaan titer antibodi, kadar antibodi itu apa sih? Titer antibodi itu menggambarkan seberapa banyak antibodi yang kita miliki dalam tubuh kita. Ibaratnya semakin tinggi titer antibodi, seharusnya semakin baik kemampuannya untuk mencegah atau melawan infeksi virus yang masuk, sehingga infeksi itu tidak sampai berat. Jadi semakin tinggi kadarnya semakin bagus. Jadi diharapkan saat divaksin kita punya titer antibodi yang cukup untuk mencegah sakit, atau kalaupun sakit kita kena yang ringan. Begitu. Prinsip dasar kenapa kita bisa melakukan pengecekan ini adalah seperti begini. Saya pernah menjelaskan tentang prinsip vaksin. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa dicek videonya di link deskripsi. Nah, ketika ada virus masuk, nanti kan karena kita sudah divaksin, kita sudah punya antibodi. Antibodi ini punya dua cara utama untuk mencegahnya. Dan yang paling umum itu, dia akan berikatan dengan virus ini, sehingga virus ini yang harusnya nempel ke bagian tubuh kita, ke mukosa tubuh kita di dalam tenggorokan misalnya, tidak jadi menempel, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Atau yang kedua, setelah dia berikatan, maka dia akan memacu tentara-tentara lainnya di tubuh kita untuk keluar dan menyerang sel itu. Sehingga pemeriksaan titer antibodi itu memeriksa berapa banyak antibodi yang akan menempel ini. Nanti akan keluar angkanya. Jadi berbeda dengan pemeriksaan swab antibodi yang kita hanya tahu ada atau tidak antibodi. Nah, kalau pemeriksaan titer antibodi, kita bisa tahu berapa jumlah antibodinya. Itu bedanya sama pemeriksaan swab antibodi. Sehingga kita lebih bisa tahu secara pasti bahwa oh ternyata misalnya ada 30 atau 80 titer antibodi dalam tubuh saya. Kalau misalnya terdeteksi antibodi, itu disebut seropositif ya. Artinya sudah ada reaksi dalam tubuh kita. Sedangkan kalau ternyata diperiksa dan tidak ada antibodi, berarti disebut seronegatif. Nah, seropositif itu artinya kita sudah punya antibodi. Nanti seropositif ini ada yang namanya serokonversi. Ya, serokonversi itu artinya kita divaksin dengan COVID, kita punya antibodi terhadap COVID. Itu berarti kita serokonversi. Kita kalau divaksin dengan influenza, maka kita punya antibodi terhadap influenza, berarti kita serokonversi. Tapi ada juga yang disebut seroprotektif. Seroprotektif itu kadar antibodi kita itu sudah cukup tinggi untuk menciptakan efek proteksi, efek perlindungan terhadap COVID yang dalam hal ini kita memvaksinnya. Jadi kalau serokonversi dia sudah punya antibodinya, seroprotektif antibodinya sudah cukup untuk menciptakan efek proteksi. Makanya banyak orang yang kepo setelah divaksin kedua, dia mau lihat vaksin ini betul-betul proteksi dia atau tidak. Oleh karena itu, saya pun memeriksakannya supaya teman-teman bisa melihat berapa kadar antibodi saya, sudah seroprotektif atau belum. Dan ternyata setelah saya periksa, ini saya tunjukkan hasilnya, ini di salah satu lab yang ada di Kota Kupang. Hasilnya saya adalah 31,09 ya. Di sini bisa teman-teman lihat perbedaannya dengan swab antibody. Kalau swab antibody kan hasilnya reaktif atau non reaktif. Nah, kalau pemeriksaan ini titer antibodinya kelihatan dia reaktif dan 31,09. Kalau teman-teman lihat nilai rujukan di samping, maka di sini disebut bahwa cut off untuk donor plasma atau nilai minimal untuk bisa donor plasma adalah 132.
sedangkan punya saya 31,09. Berarti rendah dong. Vaksinnya tidak efektif dong. Di sebelah memang ada nilai minimal untuk donor 132 dan punya saya 31. Tetapi apakah itu adalah titer yang rendah? Belum tentu. Karena untuk menentukan bahwa titer antibodi itu cukup mencapai seropositif itu sebenarnya yang penting adalah dia membandingkan kadar antibodi yang dihasilkan dari vaksin dibandingkan dengan berapa kadar antibodi yang dihasilkan dari virus alaminya ketika orang terinfeksi secara alami, terinfeksi virus aslinya yang efektif untuk mencegah virus infeksi berikutnya. Jadi begini, ketika seseorang terinfeksi virus alami, maka dia kan punya antibodi. Nah, antibodinya itu harus dihitung dulu berapa yang cukup untuk mencegah infeksi berikutnya. Kemudian dibandingkan dengan orang yang divaksin, antibodinya berapa. Misalnya antibodi dari infeksi alami ini mencapai 80 misalnya, baru dikatakan cukup untuk mencegah, maka antibodi vaksin idealnya adalah mencapai 80 juga, menghasilkan antibodi minimal 80 juga dari vaksin. Nah, untuk COVID ini, karena ini penyakit yang baru, maka data mengenai berapa antibodi minimal dari infeksi alami yang dibutuhkan untuk mencegah infeksi berikutnya itu masih belum ada. Jadi, belum ada pembandingnya untuk menentukan apakah antibodi dari vaksin ini sudah cukup atau belum. Apakah vaksin ini baik dari segi sudut pandang titer antibodi atau tidak. Karena tidak bisa dibandingkan. Jadi, apakah 31 poin saya itu rendah dibandingkan dengan tadi syarat donor 128 membuat dia rendah? Tidak. Syarat donor itu 128 maksudnya kalau kamu sudah punya antibodi sekian, kamu bisa donor untuk orang lain. Tapi itu tidak menyatakan bahwa karena di bawah itu maka kamu tidak protektif. Ingat bahwa sekalipun rendahnya titer antibodi saya, misalnya 31 itu dibilang rendah, itu tidak menyatakan bahwa itu tidak bisa mencegah suatu infeksi. Atau sekalipun misalnya punya saya 70 dan dikatakan tinggi, belum tentu juga saya jadi kebal. Ya, sekali lagi belum ada pembandingnya. Ini saya kasih kutipan dari salah satu jurnal yang saya baca, bisa dilihat di deskripsi tentang linknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun antibodi itu sudah menunjukkan efek proteksi terhadap infeksi di penelitian ini, tapi nilai minimalnya itu belum tahu berapa. Dia memproteksi, tapi belum tahu berapa minimalnya dari antibodi itu yang bisa memproteksi. Nanti ke depan, seiring dengan berkembangnya penelitian, waktu, kita mungkin akan tahu berapa minimalnya sehingga kita bisa menentukan apakah titer antibodi saya yang tadi 30 itu sudah memenuhi standar minimal untuk proteksi atau belum. Tapi sementara ini belum ada, itu tidak bisa dilakukan. Kalau begitu dok, ngapain kita periksa imunogenisitas? Kalau begitu, kalau nilai titer antibodi kita ini belum bisa digunakan karena belum ada pembanding, lalu kita tahu dari mana dong kalau vaksin ini efektif? Tidak usah pusing, karena sudah ada yang namanya efikasi vaksin. Ya, apa pula itu efikasi vaksin? Nah, kalau tidak tahu efikasi vaksin, nonton video saya tentang efikasi vaksin. Linknya ada di deskripsi. Efikasi vaksin itu sudah menggambarkan seberapa besar vaksin itu mampu mencegah infeksi baru. Dan untuk Sinovac yang saat ini sudah digunakan itu 65%. Jadi sebenarnya kita tidak perlu dan memang tidak dianjurkan untuk semua orang memeriksakan titer antibodinya. Salah satu alasannya karena sudah ada efikasi vaksin, yang mana itu juga sebenarnya penelitian yang sudah mengeluarkan hasil. Dan saya yakin ke orang-orang di luar sana yang skeptis, yang merasa bahwa titer antibodi rendah itu membuktikan dalam tanda kutip bahwa vaksin tidak efektif, itu adalah orang-orang yang juga tidak percaya dengan nilai efikasi vaksin. Kalau begitu, apakah pemeriksaan imunogenisitas ini tidak baik? Ya, bukan tidak baik, tapi untuk sekarang tidak direkomendasikan untuk semua orang memeriksa. Kenapa? Karena kalau orang itu periksa dan dia tidak mendengar penjelasan ini, dia melihat bahwa nilainya kayak misalnya saya tadi 30 padahal rujukannya 120 untuk mau donor, dan dia tidak tahu penjelasan yang saya sebut di awal tadi, maka dia akan merasa bahwa vaksin ini ternyata tidak bagus untuk menimbulkan
antibodi, bisa saja dia merasa bahwa vaksin ini tidak berguna. Dan bisa saja dia menyebarkan itu ke orang lain, sehingga orang lain menjadi ragu. Dan ini akan membuat program vaksin gagal. Padahal sebenarnya, seperti saya jelaskan tadi, nilai ini belum bisa dikatakan rendah karena belum ada pembandingnya, jadi tidak bisa digunakan. Makanya teman-teman harus sebarkan video ini lebih banyak supaya orang-orang yang bisa mencegah orang-orang berpikiran demikian ya. Jadi memang sebenarnya tidak dianjurkan untuk memeriksakan titer antibodi ya. Kalau saya memang sengaja periksa untuk kepo saja dan mau buat konten untuk teman-teman di rumah. Jadi ya subscribe lah supaya ya lumayan lah bayar hasil pemeriksaannya kan lumayan. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan adalah sebaiknya tidak perlulah untuk ya kalau kalian kepo silahkan, tapi sebenarnya tidak terlalu perlu untuk memeriksakan titer antibodi setelah divaksin karena memang belum ada pembandingnya. Nilai efikasi vaksin sudah cukup untuk menentukan seberapa efektifnya. Lalu yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa ternyata saya punya titer antibodi meskipun sangat kecil. Itu artinya sebenarnya bahwa vaksin ini bekerja, teman-teman. Tadi saya sempat omong di awal-awal video ada namanya serokonversi dan seroprotektif. Katakanlah sudah ada pembanding dan ternyata saya tidak mencapai seroprotektif, belum kadar antibodi saya masih rendah sehingga belum bisa melindungi saya, tapi sudah ada serokonversi. Yang serokonversi itu membuktikan bahwa meskipun kecil tapi vaksin itu sudah menciptakan antibodi dalam tubuh saya. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa vaksin ini bekerja. Meskipun kecil, tapi dibandingkan dengan yang tidak vaksin, yang tidak divaksin itu 0. Atau tidak ada sama sekali antibodinya. Sedangkan saya punya 31. Entah 31 itu besar atau kecil, saya punya. Yang di luar tidak punya. Ya, jadi saya sudah punya 31 tentara, yang di luar masih punya 0. Jadi tetap sebenarnya meskipun katakanlah ini kecil, tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa ternyata dengan divaksin saya jadi punya antibodi. Ya, berapapun antibodimu itu lebih bagus daripada 0. Ya, setuju? Itu yang mau saya sampaikan soal titer antibodi ini. Ya kalau teman-teman mau tanya silahkan ditanya. Teman-teman mau periksa untuk kepo-kepoan silahkan periksa. Tapi jangan jadikan ini sebuah dasar untuk menentukan bahwa vaksin itu bagus atau tidak, berguna atau tidak. Karena yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sampai di sini video kali ini. Salam sehat, perjuangkan program vaksin pemerintah. Karena pemerintah sudah menjalankan tugasnya, kamu jalani tugasmu. Stay safe, stay healthy. Thank you.